Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Forum Pemda Kompetisi Pepaya Muda. Nah, di sini penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia diserahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keragaman ras, budaya, suku, bangsa, agama, hingga memiliki makanan khas yang beragam pula. Salah satunya adalah pempek yang merupakan salah satu makanan khas dari wilayah Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Pempek dari dunia baik lokal maupun mancanegara, dengan cita rasa yang unik dan dipadukan dengan kuah khusus membuat rasa pempek semakin nikmat. Selanjutnya yaitu proporsikan kategori usaha. Bersepeda merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang makanan. Kepanjangan dari bersepeda yaitu pempek isi pepaya muda. Nah, karakteristik bersepeda ini yaitu pertama, produk ini merupakan tipe makanan barat yang cara makannya dipadukan dengan cuka khusus yang terbuat dari gula aren dan asam jawa. Dan memiliki beragam badan bentuk, dimulai dari bentuk kapal, selang, lengan, besar, dan tahu komplit, dan banyak lainnya. Selanjutnya yaitu produk ini memiliki nilai keunikan tersendiri dengan pepaya muda sebagai isiannya. Ukuran produk yang sesuai dengan menyenangkan dengan harga, dengan terjangkau dan tentunya tidak menguras kantong. Selanjutnya yaitu visi menjadi produsen pempek isi pepaya muda dan terbuka dan dikenal di seluruh negara Indonesia. Yang kedua yaitu visi menjaga standar kualitas terbaik dalam setiap produk pempek isi pepaya muda, dan menghadirkan serta mengembangkan varian rasa baru dan inovatif menarik dan memenuhi selera pelanggan. Dan tujuan yaitu memperkenalkan makanan khas dari daerah Indonesia dengan inovasi terbaru dan meningkatkan nilai jual dari pepaya dari pempek muda. Baiklah, hanya itu saya kemudian kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu aspek hukum dan legalitas. Nah, di mana ada bentuk badan hukum. Nah, bentuk badan hukum dalam Pemda ini adalah usaha dari perseorangan. Pengusaha adalah pengusaha yang dimiliki oleh perseorangan itu sendiri. Nah, yang kedua ada legalitas usaha. Nah, yang pertama itu akta pendirian usaha, yang kedua NPWP, yang ketiga surat izin perdagangan, keempat surat izin tempat usaha, yang kelima izin pangan industri rumah tangga. Yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmenting, targeting, dan positioning Pemda. Nah, di mana segmenting itu dalam segmenting usaha Pemda ini dikelompokkan menjadi 4 segmentasi. Yang pertama segmentasi geografis. Nah, di mana dalam konteks segmentasi ini pengelompokan berdasarkan geografi wilayah, di mana di dalam bisnis Pemda ini ada di Universitas Negeri Padang, Jalan Cendrawasih, Air Tawar Barat, dan Jalan Batavian 3 nomor 16A. Yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu pengelompokan berdasarkan usia. Nah, yang ketiga ada segmentasi psikologis. Nah, usaha Pemda ini dari gaya hidup masyarakat atau mahasiswa di sekitaran Kota Padang. Selanjutnya ada segmentasi perilaku, yaitu pengelompokan usaha Pemda dengan memfokuskan memprioritaskan pada aspek di saat melakukan pembelian. Selanjutnya itu ada targeting, di mana target Pemda ini usia dari 5 sampai 60 tahun. Selanjutnya ada positioning, yaitu menekankan pada keunikan produk dengan varian pempek isi pepaya muda. Nah, selanjutnya ada analisis persaingan dan industri dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Nah, ide usaha ini memiliki beberapa kekuatan yang signifikan. Pertama, pempek ini adalah makanan yang populer di Indonesia dan memiliki basis pelanggan yang mapan. Selanjutnya ada kelemahan. Nah, salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi adalah persaingan di industri makanan yang ketat. Selanjutnya ada peluang. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk membaca topik saya. Materi saya itu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Strukturnya itu ada manajer, yaitu Igo Maibang. Yang kedua ada produksi, yaitu Puput dan Mutiara. Untuk keuangan ada Indah dan promosi ada Eka. Nah, untuk jamnya itu untuk manajer melakukan monitoring kontrol terhadap pengembangan usaha Pemda. Nah, yang kedua mengarahkan dan memberi motivasi pada Pemda dan tenaga kerja. Untuk keuangan mengatur aliran kas masuk dan keluar
dan merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk usaha. Dan untuk promosi, mengatur strategi pemasaran, membidik segmen pasar yang luas. Dan untuk produksi, mengatur ketersediaan produk yang akan dipasarkan, melakukan pembelian produk langsung ke distributor, dan terakhir melakukan kegiatan produksi. Partnership yaitu selain menjual secara langsung dan melalui media sosial dalam usaha Pepsi Peda atau pempek isi pepaya muda yang kami kembangkan ini, kami juga akan menjalin kerjasama dengan para pedagang seperti warung-warung kecil yang ada di sekitar Jalan Cendrawasih, di mana kami akan menitipkan pempek ini ke pemilik warung yang ada di Jalan Cendrawasih dengan harga dan keuntungan yang sudah kami sepakati antara satu sama lain. Tujuan utama kami melakukan partnership agar dapat memberikan banyak manfaat seperti menggabungkan keahlian dan sumber daya, membagikan risiko dan tanggung jawab, serta memperluas jaringan dan perluas bisnis dan usaha yang kami jalani tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu kepada Ibu Nisa. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek keuangan. Yang pertama itu perencanaan kapasitas produksi Pepsi Peda 5 tahun mendatang. Top 5 yaitu aspek keuangan. Yang pertama itu perencanaan kapasitas produksi Pepsi Peda 5 tahun mendatang. Yang pertama itu kita akan berhitung pada tahun 2025. Total pendapatan tahun 2025 yaitu Rp46.050.000, di mana 1.200 dikali 7.000 sama dengan 8.400.000, 1.500 dikali 8.000 sama dengan 12 juta, 1.750 kali 6 juta sama dengan 6.000 sama dengan 10.500.000, 1.110 dikali 5.000 sama dengan 5.550, 800 dikali 12.000 sama dengan 9.600.000, dan di total pendapatannya menjadi 46.050.000 rupiah. Dan tahun selanjutnya yaitu total pendapatan pada tahun 2026 yaitu sebesar 46.110.000. Total pendapatan 2027 46.170.000. Total pendapatan 2028 46.230.000. Total pendapatan 2029 46.230.000. Dan selanjutnya yaitu pada bagian B, perencanaan biaya atau aspek keuangan. Yang pertama investasi. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Biaya investasi di sini yaitu total investasi dibagi umur ekonomi proyek yaitu 8.705.000 dibagi 5 tahun sama dengan 1.741.000 per tahun. Yang kedua yaitu modal kerja. Langsung saja yaitu keterangannya itu sewa tempat atau tahun yaitu sebesar 8 juta rupiah, investasi awal sama dengan 8.705.000, biaya penjualan per tahun yaitu sebesar 8.705.000 dibagi 5 sama dengan 1.741.000. Yang ketiga yaitu perencanaan sumber daya dana Pepsi Peda yaitu hitung yang pertama itu modal sendiri sama dengan 5.705.000 dibagi 8.705.000 dikali 100% sama dengan 0,65537 atau dibulatkan menjadi 66%. Yang kedua bank yaitu 3 juta rupiah dibagi 8.705.000 dikali 10% sama dengan 0,34462 dibulatkan menjadi 35%. Dan selanjutnya modal sendiri yaitu 1 kurang 25% dikali 20% sama dengan 0,15 dibulatkan menjadi 15%. Yang selanjutnya baik yaitu 1 kurang 25% dikali 12 sama dengan 0,09 jika dibulatkan menjadi 9%. Dan selanjutnya itu pajak penghasilan sebesar 5%. Yang selanjutnya yaitu perhitungan kelayakan bisnis Pepsi Peda. Yang pertama yaitu PIB sebesar 26.867 rupiah. Yang selanjutnya itu yang kedua by priori yaitu
asuransi awal dibagi arus kas tahunan yaitu 8.705.000 dibagi 9.398.000 sama dengan 0,926 tahun. Jika dibulatkan jadi 0,29 per periodenya. Yang selanjutnya itu nomor 3 interval rate of return yaitu persentase perbedaannya itu 27.069.000 dibagi 349.000 dikali 1% sama dengan 0,08% jika dibulatkan. Jadi IRR sama dengan 13,05% tambah 0,08% sama dengan 13,13%. Dan selanjutnya yaitu 4 pemanggilan keputusan 926 tahun jika dibulatkan jadi 0,29 per periodenya. Yang selanjutnya itu nomor 3 interval rate of return yaitu persentase perbedaannya itu 27.069.000 dibagi 349.000 dikali 1% sama dengan 0,08% jika dibulatkan. Jadi IRR sama dengan 13,05% tambah 0,08% sama dengan 13,13%. Dan selanjutnya yaitu 4 pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu yang dibagi dua, satu IRR sebesar 26.867 ya. Kedua IRR kedua yaitu sebesar 13,13%, lebih besar 13% 0,5 atau saya